Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalani sebagian aktivitas kita, serta dapat melihat tayangan video berikut ini. COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Virus ini diketahui pertama kali muncul pada pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Dilaporkan kemudian banyak manusia yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti warga Indonesia, tepatnya di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan seorang putrinya berusia 31 tahun yang sempat kontak langsung dengan warga Jepang yang berpositif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut terdeteksi COVID-19 di negara Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Penanganan kasus pertama virus corona Wuhan tak hanya berfokus pada kedua pengidapnya. Demi penularan lebih lanjut, pemerintah juga mengisolasi rumah pengidap COVID-19 yang berada di wilayah Kota Depok. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan rumah warga Depok yang positif mengidap virus corona telah diisolasi sesuai prosedur Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan tersebut langsung melakukan pemantauan juga melakukan isolasi rumah sekitarnya. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa kita sebut dengan SARS. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Biasanya, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Gejala COVID-19 di minggu pertama yang paling umum muncul adalah demam, batuk, dan kelelahan. Gejala ini bisa mirip dengan flu biasa, bahkan sering dianggap menyerupai gejala demam berdarah. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melakukan vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkit virus tersebut. Di antaranya, 1. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 7. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. 8. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam. Misalnya, dalam dampak masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah, harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter dari satu dengan yang lain.
Dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Dampak yang dialami dari sektor ekonomi adalah keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan. Yang acap kali sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Dari sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunannya akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Dampak yang dialami dari sektor pendidikan adalah Kementerian Pendidikan menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh yang biasa kita disebut dengan School from Home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dikerjakan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara dengan kegiatan belajar langsung tatap muka agar tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Dari sektor ekonomi, dari sektor politik, dampak yang ditimbulkan adalah pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.